Saya ingin tahu, ini kan biasanya mudik Lebaran itu banyak sekali dan kabarnya sudah prediksinya begitu ya. Ini ada jutaan orang yang akan melakukan mudik, perjalanan mudik Lebaran. Nah, untuk persiapannya sendiri dari Kementerian Perhubungan, ini seperti apa? Persiapan persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenhub begitu Ibu, baik udara, darat maupun laut. Baik, jadi betul sekali ya bahwa tahun ini prediksi yang melakukan mudik memang sangat tinggi ya. Naik 44% jika dibandingkan tahun lalu. Tahun ini diperkirakan ada 123,8 juta masyarakat Indonesia yang akan melakukan mudik. Dan kalau dilihat lebih detail lagi, itu 75% diantaranya akan menggunakan angkutan jalan, yaitu bisa menggunakan kendaraan pribadi, roda 4, ini yang paling tinggi ya. Kemudian kendaraan roda 2 atau motor, dan kemudian bis, mobil sewa itu akan mendominasi, diprediksi akan mendominasi. Hmm. Dan pergerakan masyarakatnya ini 62% juga akan terjadi di Jawa. Jadi ya ini memang tren mudik ini umumnya memang ada di Jawa ya. Meskipun di provinsi yang lain seluruh Indonesia juga terjadi pergerakan masyarakat, tetapi yang terbesar, 5 terbesar semua terpusat di Jawa. Lalu selanjutnya melihat profil seperti itu, prediksi dengan profil seperti itu, tentu kami mengambil berbagai langkah persiapan ya. Yang pertama, yang paling penting sebenarnya adalah persiapan yang sifatnya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga serta instansi terkait. Jadi dalam mudik ini memang pasti yang terlibat selain Kementerian Perhubungan adalah Kementerian PUPR, kalau kita bicara soal jalan tol dan arteri, kemudian juga Korlantas, Polri, karena mereka lah yang nanti akan melakukan pengawasan dan implementasi di lapangan terkait dengan lalu lintas. Lalu tentu juga dengan para operator, operator transportasi ya, itu bisa BUMN, bisa juga perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ini yang pertama kali kita lakukan. Jadi sudah sejak awal tahun sebenarnya kolaborasi dan koordinasi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita tentu harus belajar dari pengalaman tahun lalu ya. Apa saja yang dahulu menjadi masalah harus bisa kita cari antisipasinya tahun ini. Dan ini kita sudah identifikasi paling mengkhawatirkan dalam tanda kutip ya, yang paling harus mendapatkan perhatian ya, karena terbanyak adalah angkutan jalan, tentu yang terkait itu. Yang paling utama adalah titik-titik kemacetan yang berpotensi timbul di jalan tol Cipularang dan Cipali, serta jalan tol yang menuju ke Pelabuhan Merak. Ya, jadi ini semua pembelajaran kita dari tahun lalu dan sudah banyak sekali langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, kita tentu juga bersama operator transportasi umum ya, karena kalau jalan tol umumnya kan menggunakan kendaraan pribadi ya atau bis gitu. Nah, yang transportasi umum tidak kalah pentingnya, kita sudah sejak 2 bulan yang lalu meminta kepada operator mempersiapkan semua infrastruktur baik sarana maupun prasarana untuk sudah laik operasi. Jadi ada yang namanya ramcek, itu semua moda yang akan digunakan mengangkut mudik itu betul-betul dilakukan pengecekan ulang. Nah, ini yang secara intensif juga Pak Menteri turun ke lapangan, melihat langsung ke bandara, kemudian juga ke kereta api, juga ke terminal. Jadi semua dilakukan pengecekan. Dan yang keempat, ya tadi, melakukan komunikasi sejak awal, Mbak Ratu, karena bagaimanapun kita membuat ketentuan, ya masyarakat harus dikondisikan sejak awal, sehingga sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan itu harus intensif. Jadi 4 itu hal yang paling penting yang sedang kami persiapkan dan sebagian juga sudah kami lakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.